Media. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Hendra Bakti kembali lagi menjumpai Anda dalam Sapa Sulsel untuk memberikan inspirasi untuk Anda di pagi ini tentunya. Walaupun sebagian orang yang libur, tetap masih ada di antara kita yang tetap harus beraktivitas seperti kami di Kompas TV saat ini yang terus menyajikan berbagai informasi untuk Anda. Dan kali ini di perbincangan yang inspiratif di Sapa Sulsel kita akan mengangkat sebuah tema di mana ada sekelompok anak muda yang berasal dari mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar yang kemudian melakukan penelitian terhadap sebuah desa yang merupakan desa tanpa asap rokok pertama di dunia, letaknya di Kabupaten Endrekang di Desa Bone-Bone. Namun sebelum kita memperkenalkan mereka, kami di Kompas TV juga sudah pernah memberikan informasi terkait dengan Desa Bone-Bone ini. Berikut ini kami tampilkan cuplikan dari acara Kompas Siang yang memberitakan terkait dengan Desa Bone-Bone, desa tanpa asap rokok di Endrekang. Desa Bone-Bone di Endrekang, Sulawesi Selatan letaknya sekitar 250 km dari kota Makassar. Saat memasuki desa ini terlihat tak ada yang istimewa, kecuali tulisan larangan merokok dan minum minuman keras yang ditulis di tugu desa. Tapi apakah ini hanya sekedar tulisan, atau memang benar-benar diterapkan dalam kehidupan warganya? Saat ditelusuri, memang benar, tidak ada satupun warung yang menjual rokok. Berhenti jual rokok di warungnya. Sudah berlakunya itu bebas asap rokok. Oh, memang warga di sini mendukung juga ya, teman ibu yang berjualan itu? Iya. Mendukung juga ya. Di sini tidak menjual rokok? Oh, tidak. Itu kenapa? Karena mau bisa mereka bapak kepada desa. Oh, ada aturan di. Ada aturan. Sebelum menjadi desa bebas rokok, kebanyakan warga di desa ini merupakan perokok berat, bahkan termasuk anak-anak usia sekolah. Kemudian sekitar 3 tahun lalu, kepala desa setempat mulai memperlakukan larangan menjual sekaligus merokok bagi warganya. Awalnya saya mencetus sih karena saya melihat bahwa desa Bone-Bone dulu ini tidak bisa berkembang tanpa dengan pendidikan, kemudian kesehatan. Jadi dilihat awalnya dari situ? Iya, karena saya lihat bahwa rata-rata yang sekolah dulu itu gagal akibat rokok. Meski awalnya mendapat tentangan, lambat laun warga mulai paham akan berbahayanya merokok bagi kesehatan. Pada tahun 2015 lalu, Desa Bone-Bone mendapat penghargaan sebagai Desa Sadar Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Sudin Samsudin, Kompas TV, Endrekang, Sulawesi Selatan. Itu adalah dokumentasi dari Kompas Siang yang memberitakan terkait dengan sebuah desa di Kabupaten Endrekang, tepatnya Desa Bone-Bone yang menerapkan aturan tanpa asap rokok, dan itu semua ditaati oleh warganya begitu ya. Ternyata ada sekelompok anak muda yang kemudian meneliti apa tujuannya, apa yang berkaitan dengan program ini. Kita akan melihat bagaimana mereka berbicara dari mata mereka begitu. Nah, ada Muhammad Taufik, mahasiswa peneliti Desa Tanpa Asap. Selamat siang, selamat pagi, apa kabar? Pagi, alhamdulillah. Iya. Yang kemudian di sana ada Rizky Iswatumusi. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Kemudian ada Nirmala Sari. Apa kabar Nirmala Sari? Oke, baik. Mereka adalah mahasiswa Unhas, ya, yang kemudian tertarik dan meneliti desa tanpa asap rokok di Kabupaten Endrekang, Desa Bone-Bone ini. Sebelumnya bisa dijelaskan bagaimana kemudian kalian mencetuskan ide untuk meneliti dan tujuan penelitiannya adalah Desa Bone-Bone? Ya. Jadi awal mula kami ini karena penasaran dengan ternyata di Sulawesi Selatan ada loh daerah yang bebas asap rokok. Nah, kemudian kami menggali dan mencari data dan dari berbagai jurnal. Oh iya, ternyata ada. Nah, kemudian kami melihat permasalahan dan potensi apa yang ada di sana. Oke, tapi awal mulanya memang tertarik begitu ya dengan apa yang diprogramkan di Desa Bone-Bone ini gitu. Oke, selanjutnya? Kemudian kami melihat bahwa ini adalah sebuah potensi, bahwa ini sudah memiliki brand bebas asap rokok, dan kami
kemudian menggali apa yang ada di sana, dan ternyata di sana tidak hanya sebagai desa bebas asap rokok, tapi juga memiliki di desa tersebut ada 7 air terjun. Nah ini loh yang belum dikenal oleh masyarakat umum. Di dalam satu desa itu? Dalam satu desa 7 air terjun, iya. Kawasan desa ini gambarannya seperti apa? Mungkin Iya. gambarannya desa ini seperti apa? Di daerah mana begitu? Iya, desa Bone-Bone ini tepat berada di Kecamatan Baraka gitu. Jarak antara kecamatan dan Bone-Bone ini cukup jauh karena desa Bone-Bone sebagai desa terakhir di Kecamatan Baraka gitu. Dan tepatnya di sana tepat di bawah kaki Gunung Letimojong, jadi landscape-nya ditawarkan. Suhunya sangat dingin ya? gitu ya, sangat-sangat sejuk, dan pemandangan alam dan panorama alam itu sangat-sangat asri begitu. Oke, baik. Nirmala Sari, bisa disampaikan mungkin indikator apa saja yang kemudian ingin kalian teliti di desa Bone-Bone? Baiklah, di sini kan Bisa dipakai. penelitian kami terkait apa potensi wisata yang ada di desa Bone-Bone. Jadi kami mengkaji dari berbagai indikator, misalnya bagaimana alamnya atau bagaimana budaya di sana, dan bagaimana penerapan kesehatan atau penerapan dari segi pemerintah terkait peraturan bebas asap rokok tersebut. Dan di sana kami mendapatkan banyak sekali hal yang ternyata bisa menarik pengunjung atau wisatawan untuk datang di Bone-Bone, selain terkait apa yang kami ketahui tentang brand bebas asap rokok. Oke. Jadi banyak indikator yang kalian teliti, terutama kawasan wisatanya yang mungkin belum terangkat begitu. Ternyata asap rokok yang terkena tanpa asap rokok yang identik dengan desa Bone-Bone ini, orang belum tahu ternyata di desa Bone-Bone ini ada 7 air terjun begitu ya, yang bisa menjadi potensi wisata di sana. Nah, apa hasil penelitian yang kalian sudah lakukan? Jadi hasil penelitian yang kami lakukan itu, kami sementara menyusun blueprint pengembangan desa wisata untuk desa Bone-Bone ini. Nah di situ kami memberikan berbagai inisiasi produk pengembangan wisata, dan juga bagaimana paket-paket wisata yang nanti bisa diterapkan di Bone-Bone. Dan tentunya kami harapkan bagaimana masyarakat ini bisa berkontribusi dan juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mampu mengembangkan dan menerapkan desa Bone-Bone selain bebas asap rokok juga sebagai desa wisata. Oke, jadi kalian lebih fokus pada pengembangan wisata begitu ya? Iya, betul. Tapi terlepas dari itu, kita ke intinya terlebih dahulu bahwa desa ini dikatakan sebagai desa tanpa asap rokok. Dari penelitian kalian sebenarnya dilaksanakan dari tanggal berapa sampai berapa lama? Untuk penelitian sebenarnya ini ada selama 3 bulan. Nah, kemudian untuk pengambilan data di lapangan itu kami laksanakan 27 April sampai dengan 4 Mei. Selama 1 minggu begitu ya? Dari 1 minggu itu, dari pandangan kalian, memang masyarakat di sana benar-benar menerapkan aturan tanpa rokok begitu? Ya, sangat benar-benar tidak ada sama sekali yang merokok. Dan kalaupun ada, di sana ada yang merokok, cuman itu orang stres, dimaklumi oleh masyarakat di sana. Ya, kemudian apabila ingin merokok harus keluar desa, harus keluar dari batas desa Bone-Bone. Itu yang kalian pandang secara langsung ya? Ya? Betul, kami langsung melihat. Oke, kalau dari Reski gimana? Pandangannya memang tidak ada pedagang seperti yang berita yang kami sampaikan tadi, memang tidak ada pedagang rokok di sana. Ya, yang itu yang menjadi menarik begitu, karena kan berdasarkan juga hasil wawancara kepada Pak Idris, dia menggunakan 4 pendekatan gitu. Dari 4 pendekatan itu dia mampu untuk mentransformasi idenya itu untuk diterapkan secara keseluruhan masyarakat, sehingga kan saya sebagai background pemerintahan itu pembangunannya paling efektif itu bagaimana, konsep masyarakat madani itu sudah mulai tumbuh, masyarakat itu kalian meneliti waktu aturan itu sudah diberlakukan di tahun berapa, kemudian awal-awal diberlakukan aturan tanpa asap rokok di desa itu bagaimana respon masyarakat? Kalian meneliti itu enggak? Oh ya, kami teliti. Kan gagasan ini dimulai pada tahun 2000 ya? Iya, berdasarkan penuturan Pak Idris di tahun 2000 itu dia dikatakan maksudnya dipandang sinis oleh masyarakat. Seharusnya pemerintah hadir untuk memberikan penghidupan yang layak ke masyarakat, tapi Pak Idris dengan mengeluarkan peraturan bahwa masyarakat tidak boleh melarang menjual rokok, masyarakat menganggap itu malah menghilangkan mata pencarian. Tapi dengan sedemikian rupa pendekatan, melalui pendekatan ekonomi, pendekatan pendidikan, pendekatan kesehatan, dan terakhir pendekatan agama, masyarakat sudah mulai sadar, dan melalui pendekatan itu masyarakat sudah pada tahun 2005 itu baru
mampu diterapkan secara 100%. Oke, jadi dari tahun 2000 diterapkan, butuh waktu 5 tahun begitu ya untuk mereka beradaptasi dengan aturan itu begitu ya. Tadi diwawancarai sosok Bapak Idris begitu ya. Beliau yang mencetuskan program bebas asap rokok di Desa Bone-Bone begitu. Kalian mendapatkan jawaban tidak? Siapa sosok Bapak Idris ini kemudian bisa menerapkan aturan itu? Dia apakah orang berpengaruh di desa itu? Sangat-sangat berpengaruh menurut kami dan sangat visioner. Kami bahkan itu di tahun 2000 Pak Idris ini kan kepala desa. Dia menjabat di tahun berapa? Dia sebenarnya kepala desa pertama. Bahkan dia yang mencetuskan desa Bone-Bone sebagai desa. Mencetuskan? Oke. Nah, dia dengan berbagai kebijakan kemudian alhamdulillah Bone-Bone sekarang menjadi desa. Di tahun 2000 hingga 2005 ini tuh apakah Bapak Idris sudah menjadi kepala desa di situ? Belum. Pada tahun 2000 itu sudah menjadi kepala desa. Sudah menjadi kepala desa. Kemudian perlahan-perlahan alhamdulillah Pak Idris ini punya inisiasi bahwa kayaknya kita harus berbeda dengan desa lain. Nah, dia kemudian membuat desa tersebut supaya bebas asap rokok. Nah, itulah yang sekarang dikenal di masyarakat. Apalagi dengan penghargaan yang luar biasa, mulai dari juara tingkat nasional sampai WHO begitu yang memberikan penghargaan ke Pak Idris. Oke, baik. Kita lihat dulu foto-foto dari desa Bone-Bone di Kabupaten Nrekang, termasuk mereka yang mengunjungi beberapa potensi wisata begitu ya. Ini dia 3 orang mahasiswa yang kemudian meneliti desa tanpa asap rokok di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Nrekang. Ini dia air terjun yang dikatakan. Ini air terjunnya jauh dari pusat desa atau bagaimana? Kalau dari air terjun ini bahkan kita dari desa kita bisa melihat air terjunnya. Jadi cukup dekat. Bukan satu dusun di dusun Kendenan itu terlihat. Nah, pemandangannya indah sekali ya, karena dia berada di pegunungan, pebukitan, jadi sangat sejuk nampaknya ini pemandangannya. Ditambah lagi kita tidak akan menemukan asap rokok di sana. Nah, kita bisa melihat bagaimana gambaran juara 1 perlombaan desa tingkat nasional mendapatkan hadiah 100 juta begitu ya. Oke, ini air terjun yang berbeda atau sama? Sama ya. Air terjun 6 air terjun yang lainnya apakah lebih tinggi dari itu? Ada yang lebih rendah, bahkan ada yang bentuk silang. Jadi di sana dari 7 air terjun itu memiliki ciri khas masing-masing. Oke, baik, nanti kita lanjutkan. Saudara tetap bersama kami, kita masih ingin melihat sejauh apa hasil penelitian dari 3 orang mahasiswa terkait dengan desa tanpa asap rokok. Saat lagi. Sosok Bapak Idris, mantan kepala desa di Desa Bone-Bone Kabupaten Nrekang, adalah pencetus kawasan bebas asap rokok di desa tersebut. Mungkin sangat sulit untuk kami menghadirkan beliau di sini, tapi setidaknya ada gambaran yang bisa kita dapatkan dari 3 orang mahasiswa yang terjun langsung di desa itu meneliti terkait dengan desa tanpa asap rokok. Baik, kita mulai lagi dengan potensi wisata begitu ya. Kalian melihat potensi wisata 7 air terjun dalam desa itu masih belum maksimal begitu ya? Iya, betul, sangat belum maksimal. Karena harapan kami adalah bagaimana dengan adanya air terjun ini dapat mampu berdampak ekonomi bagi masyarakat desa Bone-Bone. Berarti belum dikelola secara profesional. Belum sekali. Dan bahkan kita melihat dari potensi awal itu sudah banyak masyarakat yang berkunjung loh ke air terjun itu tanpa ada retribusi. Sehingga tentu ini tidak berdampak ya, tidak memberikan impact ekonomi ke masyarakat. Oke. Dan kalian hadir untuk kemudian bisa memberikan masukan begitu kepada pihak desa. Sejauh ini bagaimana gambaran pemerintahan yang saat ini menjabat di sana begitu? Pihak kepala desa apakah masih terus mengembangkan terkait dengan aturan-aturan tersebut, atau sejauh ini ada terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Kalau dari hasil wawancara ataupun penelitian yang telah kami lakukan, kami lihat bahwasanya Desa Bone-Bone ini
kalau kami lihat mengalami maksudnya jalan di tempat. Nah, tidak ada maksudnya dobrakan, apalagi seperti yang kita tahu bahwasanya Desa Bone-Bone sudah memiliki brand Desa Bebas Asap Rokok. Seharusnya hal tersebut memberikan dampak yang besar untuk Desa Bone-Bone. Apalagi kita ketahui bahwasanya bukan hanya wisata air terjun yang ada di sana, bahkan ada kopi Arabica yang sangat terkenal dari Desa Bone-Bone. Iya. Oke, jadi sebenarnya masih ada yang bisa dikembangkan, namun mungkin masih perlu bantuan begitu dari pihak luar atau dari orang dalam yang kemudian melakukan terobosan tersendiri, inovasi tersendiri begitu ya. Kalau Rizky melihat sejauh ini kan sudah cukup terkenal, Dama Desa Bone-Bone ini diakui sebagai kawasan desa pertama yang bebas asap rokok begitu ya. Bahkan pemberitanya sudah nasional. Sejauh ini mulai diberitakan ya sekitar 4-5 tahun yang lalu, yang awalnya masih sekitaran kecamatan itu saja yang mengetahui, tapi sekitaran 3 atau 4 tahun lalu ini sudah mulai menyebar di seluruh Indonesia. Dari pengamatan kalian di lapangan, apakah ada perkembangan, ada wisatawan-wisatawan yang datang berkunjung melihat bagaimana kondisi desa ini sebenarnya, atau tidak ada perubahan begitu, tidak ada keramaian dari turis-turis atau wisatawan yang datang dari luar desa tersebut begitu? Ya, sangat menarik memang ketika kita berbicara mengenai potensinya. Sebenarnya ini kita berangkat dari permasalahan. Desa ini memiliki potensi yang sangat besar, namun masih begitu-begitu saja secara infrastruktur. Berdasarkan indikator-indikator yang kami berikan itu, berdasarkan indikator penelitian itu masih di bawah rata-rata, dan itu tidak memenuhi indikator. Sehingga berdasarkan hal tersebut, orang keluar masuk bahkan dari mancanegara berkunjung dari kampus-kampus besar seperti Unhas, seperti dari Manado, bahkan dari luar Jawa itu sudah mengakses untuk melakukan studi banding di desa tersebut, namun tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat gitu. Mata pencarian masyarakat di sana apa saja sebenarnya? Rata-rata ya, ini juga salah satu menjadi yang memprihatinkan. Banyak masyarakat di sana lebih memilih merantau begitu. Ini fakta yang menarik. Sementara potensi yang sangat besar. Berdasarkan beberapa responden yang kami dapatkan, dia mengatakan bahwa di desa ini tidak ada mata pencarian yang menjanjikan, jadi dia lebih memilih ke Kalimantan untuk bermata pencarian, dan untuk masyarakat petani di sana lebih milih sebagai petani. Dan itu saya pikir permasalahan itu permasalahan semua desa begitu ya, di Indonesia, di kota-kota, di provinsi-provinsi memang butuh lapangan pekerjaan yang luas untuk mempertahankan anak-anak muda ini tetap berada di desa, mengembangkan desa mereka masing-masing begitu ya. Kemudian saya ingin bertanya kepada Taufik, kalian melakukan penelitian 1 minggu begitu ya, hasilnya apa? Kemudian mau dibawa kemana hasil penelitian Anda ini? Jadi nanti untuk hasil dari penelitian kami ini, kami ingin merekomendasikan berupa blueprint pengembangan desa wisata. Oke, rekomendasi tentang bagaimana mengembangkan desa ini begitu ya. Oke. Dari hasil penelitian dengan berbagai inisiasi produk yang telah kami tawarkan yang sesuai dan dapat diterapkan di desa. Oke, contohnya? Contohnya adalah di sana kita bisa menemukan galeri festival kopi. Festival kopi, festival kopi. Kemudian galeri bebas asap rokok, di mana di sana bisa diterapkan ditempatkan dalam satu ruangan. Ada sejarah terbentuknya Desa Bone-Bone dari awal mula. Kenapa bisa diterapkan desa bebas asap rokok ini? Oke, supaya orang bisa ini bisa menjadi potensi wisata begitu ya. Orang datang kemudian melihat itu. Apalagi contoh lainnya? Selanjutnya itu kami paket yang kami tawarkan di blueprint pengembangan tersebut adalah area pemancingan. Area pemancingan. Memang ada kawasan tambak atau apa? Nah, di sana ada kolam kecil, empang, dan itu airnya langsung dari mata air pegunungan, artinya tidak ada surutnya ini empang. Dan juga istilahnya kita mancing di atas awan. Mancing di atas awan? Iya, memang terlihat ya? Iya, sangat terlihat. Jadi awan kita di Desa Bone-Bone juga sebenarnya dikenal desa di atas awan. Dan itu juga kenapa bisa di Toraja ada dikenal daerah di atas negeri di atas awan, itu sebenarnya dari Bone-Bone. Oke, kalau Nirmala Sali melihat akses infrastruktur untuk menuju desa itu mendukung nggak untuk pariwisata, wisatawan bisa berkunjung ke sana? Kalau terkait dari akses infrastruktur, masih sangat minim. Seperti kami kemarin pas berkunjung ke sana, kebetulan pada saat itu Nrekang sedang banjir di Kabupaten Nrekang. Nah, kami di sana jadi kami cuma sampai di
Desa Pendokesan. Nah, jadi kami ke sana menggunakan mobil, tapi tidak bisa sampai ke Desa Bone-Bone. Kebetulan. Jadi dilanjutkan dengan menggunakan motor. Iya, dilanjutkan dengan menggunakan motor. Untuk jalanan masuk ke Desa Bone-Bone ini masih kerikil atau sudah diaspal? Sudah betonisasi. Bukan aspal tapi beton. Beton ya, sudah dibeton ya. Ya, sudah dibeton. Oke. Setidaknya jalanan ini sudah bisa menjadi akses yang baik begitu ya untuk kemudian bisa mendatangkan wisatawan ke daerah tersebut begitu. Gambaran desanya gimana sih dari ibu kota kecamatan berapa kilo sih? Kalau dari ibu kota kecamatan sekitar 18 kilo. 18 kilo. Betul-betul di daerah pegunungan. Ya, jadi kalau misalnya kita ke desa yang paling ujung, kebetulan di kampung yang paling ujung kebetulan Desa Bone-Bone punya 3 dusun. Nah, di dusun terakhir itu ketika kita akan ke sana, aksesnya itu betul-betul kalau di sebelah kanan akan terlihat jurang yang terjal. Oh gitu, oke. Nah, di Desa Bone-Bone ini, Rizky, berapa jumlah penduduknya di sana? Oh ya, jumlah penduduk sekitar 800 lebih. 800 jiwa. Ya, itu semuanya ya? Iya. 800 jiwa dan itu terbagi ke dalam 3 dusun. 2 dusunnya itu berada di satu tempat seperti yang di video tadi. Sementara yang Pendokesan, yang desa terakhir itu yang paling, maksudnya pemandangannya yang paling indah di sana karena langsung bersentuhan di bawah kaki Gunung Watimojong dan potensinya memang di sana sangat-sangat luar biasa, seperti madu asli katanya. Berdasarkan penuturan yang kami dapatkan itu satu kali panen katanya lebih dari 70 liter yang dihasilkan madu hutan asli. Jadi potensinya sangat-sangat besar dan air terjun bisa langsung terlihat dari dusun Pendokesan. Jadi sangat-sangat menarik gitu. Menarik sekali ya. Cerita-cerita kawan-kawan ini saya jadi ingin tertarik begitu ya untuk bisa berkunjung di desa sana, karena kalau kita melihat visual-visual yang kami bagikan tadi, baik itu dari video tim kami maupun video yang kita bisa lihat di media sosial, YouTube dan lain-lain begitu, memang suasananya begitu menyejukkan begitu ya. Kawasan ini jika dikembangkan lebih baik maka akan mendatangkan pendapatan daerah begitu, PAD yang lebih besar lagi begitu ya. Baik, selanjutnya kabarnya kalian juga akan mengikut sertakan hasil penelitian kalian ini dalam sebuah kegiatan. Iya, program kreativitas mahasiswa. Oke, di mana nanti? Nah, program kreativitas mahasiswa ini merupakan program Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Dan alhamdulillah kami ini salah satu tim yang lolos pendanaan. Oke, jadi kalian mendapatkan dana begitu dana ya untuk penelitian ini ya. Dan nanti ada monep eksternal dan di sana diseleksi tingkat nasional. Ketika kalian bisa menjuarai kegiatan itu, apa hasilnya? Nah, untuk reward dari pertama reward dari kampus itu student exchange di luar negeri. Lalu dampaknya untuk ke desa itu? Nah, sebenarnya begini, kami merekomendasikan dan kami membantu untuk mencetuskan program ini. Oke, jadi artinya gini, hasil penelitian kalian diharapkan mengeluarkan kebijakan, membantu pihak terkait begitu ya, pihak terkait kemudian mengeluarkan kebijakan terhadap desa itu begitu ya. Kita berharap seperti itu ya. Kalian nanti kalau misalnya ke depannya juara, kalian harus mencari kerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang kemudian bisa menyupport desa tersebut. Menurut kalian, apakah peraturan ini berpotensi bisa diterapkan di semua desa menurut kalian? Ya, secara peraturan kan sendiri sangat-sangat potensi begitu, apalagi sudah banyak pemerintah daerah, sudah banyak dari dinas kesehatan yang melakukan melakukan studi banding ke sana. Dan kita lihat dalam penerapannya itu sangat-sangat luar biasa dampaknya. Oke, baik, kita berharap semua desa bisa mengikuti karena kawasan desa tanpa asap rokok ini tentu membawa dampak yang baik terhadap kesehatan bagi semuanya. Namun tidak mudah menyadarkan orang-orang untuk bisa terlepas dari asap rokok begitu ya. Baik, yang pastinya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi semuanya. Ada desa kawasan tanpa asap rokok dan siapapun bisa mencetuskannya di desa masing-masing begitu ya. Tapi mudah-mudahan dukungan dari berbagai pihak bisa membuat itu terjadi begitu ya. Terima kasih untuk kalian semua bertiga, sukses untuk penelitiannya dan sekali lagi semoga penelitiannya membawa dampak kepada desa tersebut ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi saudara, sampai di sini untuk Sapa Sulsel. Saya Hendra Bakti pamit, sampai jumpa.